Shalom, puji Tuhan. Kita pada hari yang luar biasa ini, kita akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari sebelumnya kita menyatukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada Natal hari ini, kami boleh bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, kami percaya ketika Engkau mau mengurapi setiap daripada kami dengan firman itu, dan firman itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami Tuhan, maka hidup kami akan menjadi lebih baik. Kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan, supaya urapan Roh Kudus turun atas setiap daripada kami, dan membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk ke dalam Natal tahun 2025. Sebentar juga kita akan meninggalkan 2025, masuk ke tahun 2026. Ya, Tuhan mengingatkan sebuah ayat di kitab Yesaya 9 ya, ayat 6 ya, dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, satu penasihat ajaib, dua Allah yang perkasa, tiga Bapa yang kekal, empat Raja damai. Ya, kita tahu kitab Yesaya itu ditulis abad ke-8 sebelum Masehi. Sekarang 2020 ya. Jadi sudah 2700 tahun yang lalu, kurang lebih kitab Yesaya itu sudah menubuatkan bahwa akan lahir seorang yang membawa lambang pemerintahan. Jadi bukan cuma sekedar lahir biasa, tapi dia membawa lambang pemerintahan di bahunya. Jadi secara official, secara resmi, ya kita tahu bahwa Yesus adalah penguasa, pencipta sorga dan bumi ya. Dialah yang memiliki kerajaan sorga, dan dia secara resmi lahir, dinubuatkan Yesaya abad ke-8 sebelum Masehi untuk membawa kuasa atau lambang pemerintahan itu di bahunya ya, dan dia dipanggil sebagai penasihat ajaib. Nanti kita akan membahas itu, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara tahu pada waktu zaman Yesaya, ketika Yesaya menulis kitab Yesaya itu, pada waktu itu ditujukan pada suku Yehuda ya, Yehuda di Israel, dua suku di bagian selatan ya, bukan bagian utara. Bagian utara 10 suku justru berperang melawan dua suku yang di bagian selatan. Nah, Yesaya menulis kitab ini untuk suku Yehuda, dua suku di bagian selatan ya, yang mana waktu itu mereka lagi berperang dengan yang 10 suku di utara, bangsa Israel, juga diserang oleh Mesir dan Asyur, sehingga mereka dikepung ya, dan mereka betul-betul kayak orang itu sangat terdesak sekali ya. Begitu banyak peperangan yang ditujukan untuk mengalahkan mereka. Nah, Yesaya disuruh Tuhan untuk menulis kitab itu, menubuatkan kelahiran daripada Mesias ya, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Itu supaya mereka itu diingatkan untuk bisa bertobat kembali kepada Tuhan, karena Tuhan telah menjanjikan secara resmi bahwa akan ada juru selamat atau Mesias. Dikatakan lambang pemerintahan membawa satu beban yang resmi ya, kerajaan sorga sebagai penguasa daripada kerajaan sorga. Kita semua tahu di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan Allah menciptakan sorga dan bumi. Pada waktu sorga diciptakan dulu, setelah itu baru bumi, alam yang kelihatan. Sorga adalah alam yang tidak kelihatan. Pada waktu sorga diciptakan, kerajaan sorga terbentuk, saudara. Allah beserta semua bala tentaranya terbentuk. Tetapi yang terjadi, kita semua tahu bahwa ada salah seorang malaikat itu memberontak ya, dan mereka membentuk kerajaan maut, sehingga ada dua kerajaan. Dan kerajaan maut ini selalu berusaha membuat manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Gambarannya adalah sama seperti bangsa Israel, 10 suku di utara selalu berusaha menjatuhkan suku Yehuda, juga
bangsa Mesir dan bangsa Asyur yang selalu berusaha menjatuhkan suku Yehuda. Demikian pula kerajaan maut itu selalu berusaha menjatuhkan manusia yang sebetulnya diciptakan Allah berada dalam kerajaan surga. Tapi ketika jatuhnya manusia ke dalam dosa, membuat manusia ini akhirnya menjadi budak dosa atau hamba daripada dosa. Dan itu membuat akhirnya kerajaan maut berkuasa di bumi. Tapi kelahiran Yesus Kristus yang telah dinubuatkan melalui Yesaya itu akan membawa lambang pemerintahan untuk supaya mengalahkan kerajaan maut, sehingga dosa atau maut, sengat maut dikalahkan dan Yesus berkuasa kembali ya. Dan semua yang percaya, beriman, ikut bersama-sama Tuhan Yesus berkuasa di bumi. Nah, kenapa dikatakan sebagai penasihat ajaib? Ya, karena penasihat ajaib itu seorang setara seorang yang selalu memberikan nasihat, counseling ya, counselor, mendampingi ya, menyertai di saat kita letih, lesu, berbeban berat, dia selalu mendampingi, menyertai. Lupa, bukankah Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga bersama-sama Bapa, duduk sebelah kanan Bapa? Oh iya, betul. Tapi ingat, pada waktu Yesus sebelum dia disalibkan, dia memberi pesan kepada murid-muridnya bahwa nanti sebelum aku pergi, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan engkau seorang penolong yang lain, pendamping yang lain, yang dikatakan Roh Kudus atau Roh Menolong, bahasa Yunani-nya Parakletos, dan yang akan menyertai untuk selama-lamanya. Dan Parakletos itu, Roh Kudus itu, yang menyertai kita untuk selama-lamanya sampai pada hari ini. Setiap orang percaya itu ketika mereka beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Allah itu berdiam di dalam diri kita, dan dialah yang menjadi penasehat ajaib yang selalu menolong. Barang siapa letih lesu berbeban berat, mereka datang kepada Yesus melalui Roh Kudus, maka Roh Kudus selalu menghibur, menolong, melindungi, menyertai, memberkati. Dan kita tidak sendiri, saudara. Mungkin banyak dari kita tidak sadar bahwa ada Roh Kudus yang selalu menyertai. Tetapi dari zaman Yesaya, zaman abad ke-8 sebelum Masehi, sudah dinubuatkan bahwa dia adalah penasihat ajaib. Penasihat yang selalu mendampingi untuk selama-lamanya. Ya, kalau bahasa Ibrani-nya Yoat, ya, counselor, ya. Kalau setara dengan Parakletos di bahasa Yunani-nya adalah penolong, penghibur ya, counselor, pendamping. Dan itu janji Tuhan kepada saudara dan saya. Jadi tidak ada alasan apapun dari kita yang mengatakan saya sendirian, enggak. Saya enggak ada yang menolong, tidak. Tapi Yesus sebagai penasihat yang ajaib, dia selalu berada di dalam setiap daripada kita. Bukan keluar masuk, saudaraku. Bukan kalau kita tidak berdoa dia tidak datang, terus kita kalau berdoa dia tidak. Dia selalu ada untuk kita, hanya ketika kita seringkali tidak sadar bahwa dia hadir, dia ada untuk menolong kita, maka kita tidak punya komunikasi, tidak punya koneksi, tidak punya relasi. Sama seperti ketika saudara memiliki HP ya dengan sudah terkoneksi dengan data, tapi ketika saudara tidak membuka HP saudara tidak terkoneksi dengan segala sesuatu yang saudara bisa lihat melalui HP saudara. Demikian pula dengan Parakletos atau penasihat ajaib atau Yaat yang selalu menyertai saudara dan saya. Itu bahwa dia adalah hadir, dia nyata, dia hidup, dia ada dalam kehidupan kita. Penasihat ajaib. Dikatakan apa? Allah perkasa. Ya Allah perkasa karena pada zaman itu Yehuda yang hanya 2 suku diperangi oleh 10 suku Israel di utara dan bangsa Mesir dan bangsa Asyur. Tentunya sangat kewalahan, tetapi mereka tetap bisa memenangkan peperangan. Sebelum mereka akhirnya kalah karena mereka meninggalkan Allah mereka. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka dalam masa penghukuman. Dan kenapa? Karena Allah yang ada dalam mereka itu yang berperang. Sejak zaman dari ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Musa berperang melawan bangsa-bangsa lain.
itu sebetulnya berperang adalah Allah mereka. Ketika Musa mengangkat tongkat berperang melawan bangsa Amalek, maka ketika tongkat itu diangkat, maka Allah yang perkasa itu yang maju berperang untuk bangsa Israel dan mengalahkan bangsa Amalek. Demikian pula ketika mereka sudah memasuki tanah Kanaan, bangsa Israel seringkali mereka berperang melawan bangsa Filistin. Itu mereka selalu membawa tabut perjanjian, dan kemanapun tabut perjanjian dibawa, hadirat Allah menyertai. Dan ketika hadirat Allah menyertai, maka yang terjadi adalah Allah yang berperang melawan musuh-musuh mereka. Dan mereka selalu, hampir selalu pasti menang, karena Allah mereka yang berperang untuk mereka. Disebut sebagai Allah yang perkasa, El Giber. Dan itu juga berlaku untuk saudara dan saya pada hari ini. Karena nubuatan itu telah digenapi dengan lahirnya Yesus 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Dan kita sudah masuk ke tahun 2025, Natal. Kita memperingati 2000, kurang lebih 2000 tahun sejak kelahiran Yesus yang telah dinubuatkan itu. Bahwa Dia adalah Allah yang perkasa untuk saudara dan saya. Jadi barang siapa beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang perkasa itu dalam kehidupan kita. Sebagai penasihat ajaib, sebagai Allah yang perkasa yang berperang untuk melawan masalah-masalah kehidupan kita semua. Jadi janganlah saudara gentar, janganlah saudara takut. Memang menjelang hari Tuhan banyak nubuatan telah dikatakan. Ada gempa bumi, ada perang, ada ini, ada itu, ada nabi palsu. Tapi saudara jangan takut. Karena Allah yang perkasa El Giber itu yang ada dalam kehidupan saudara dan saya yang beriman. Itu yang berperang untuk saudara. Itu yang membela saudara. Itu akan maju melawan musuh saudara. Apa yang kita harus lakukan adalah kita tetap setia untuk berkomunikasi, tetap setia untuk menyembah Dia, tetap setia untuk berada bersama-sama dengan Yesus. Itu yang kedua, saudaraku. Yang ketiga adalah Bapa yang kekal. Kenapa dikatakan Bapa? Karena Dia adalah Bapa yang selalu menantikan anaknya, meskipun anaknya seperti ceritanya anak yang bungsu, yang kita semua tahu bahwa anak bungsu adalah anak yang durhaka, yang minta kepada orang tuanya warisan sebelum orang tuanya meninggal, ya, dan menghabiskannya dengan berfoya-foya dan berbuat zina, berbuat dosa. Tetapi ketika dia dalam dosanya, dia bertobat, menyesal dan kembali kepada bapaknya dengan tangan terbuka selalu menerima dia apa adanya. Karena Bapa itu di mana-mana ya pasti akan selalu menanti anaknya ketika anaknya mau bertobat. Dan julukan Bapa yang kekal ini menandakan bahwa Dia bukan hanya Bapa kita di bumi. Kalau Bapa yang di bumi mungkin 70-80 tahun sudah umurnya sudah selesai, ya, tugasnya di bumi kembali kepada Tuhan. Tetapi Bapa yang kekal berarti Dia akan menjadi Bapa kita sampai selama-lamanya. Tapi sampai kapanpun Dia akan menggandeng tangan kita, Dia akan menuntun kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Seperti yang Raja Daud katakan, meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Bapakku atau Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Demikianlah Bapa kita yang kekal akan membawa kita sampai kepada kekekalan. Karena barang siapa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Sang Mesias itu, dan iman kita kepada Dia akan membawa kita sampai kepada kekekalan. Jadi Dia akan menjadi Bapa kita sampai pada kekekalan. Bapa adalah sosok figur yang selalu mengayomi, selalu menyertai, selalu melindungi setiap daripada anak-anaknya. Dan Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya terlepas satupun daripada Dia. Karena itu adalah Bapa. Dan yang keempat, dikatakan Raja Damai. Ya, kenapa dikatakan Raja? Ya karena memang kita semua tahu bahwa Yesus lahir bukan hanya sekedar menjadi orang biasa. Kita kalau tahu kelahiran Tuhan Yesus, ada beberapa yang merayakan, ya. Para gembala yang merayakan dengan sukacita ketika Yesus lahir di kandang di Bethlehem. Mereka bersorak-sorai memuji Tuhan bahwa seorang juru selamat telah lahir, ya, seorang yang menyelamatkan dunia telah lahir. Mereka bersorak-sorai gembira.
mereka menyambut Yesus sebagai juru selamat. Tetapi berapa tahun kemudian orang Majus datang ke Yerusalem untuk menyembah Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat. Dan ini luar biasa, saudara. Karena mereka itu ketika Yesus lahir, mereka melihat bintang yang besar dan mereka tahu orang Majus ini bukan orang percaya, bukan orang Israel. Mereka adalah pagan. Mereka percaya dengan astronomi, ilmu perbintangan. Mereka melihat, ada seorang raja lahir. Mereka melihat bintang itu dan mereka mempersiapkan sesuatu dan mereka berjalan menuju ke bintang itu. Mereka sudah tahu bahwa itu adalah raja. Jadi untuk menghadap raja mereka harus bersiap-siap rombongan yang besar dan mereka berjalan. Itu kurang lebih dari Persia. Mereka berjalan membawa persembahan, harta, emas, kemenyan, dan mur ya. Itu bukan dalam jumlah 1 kresek, 2 kresek, saudara. Itu rombongan besar sekali berangkat. Menempuh perjalanan kurang lebih 2 tahun sampai mereka tiba. Bahkan sebelum mereka ketemu Tuhan Yesus, mereka dicegat oleh Raja Herodes, ditanyai kenapa, dan mereka bercerita. Dan Raja Herodes titip pesan supaya memberitahu kembali. Tapi mereka tahu setelah mereka ketemu dengan Sang Mesias, Sang Raja, mereka pulang lari langsung. Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka ketemu dengan bayi Yesus, bukan bayi baru lahir, tapi sudah kurang lebih 2 tahun. Mereka sujud menyembah. Dikatakan firman-Nya, sujud menyembah dan membawa persembahan. Nah, ini semua saudaraku, membawa satu implikasi kepada kehidupan saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Kita memang ketika kita bertobat, kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya saya di Jamaah Lahir Baru 2007. Memang saya mengenal Yesus dari sejak saya TK ya, karena saya di sekolah Kristen. Cuman saya betul-betul mengalami kelahiran baru dan bisa memanggil dia Bapa ya, itu tahun 2007. Sampai hari ini mungkin sudah 18 tahun. Nah, orang Majus, mereka melihat tanda bintang telah lahir, raja telah lahir. Sampai mereka bisa ketemu dengan sang raja, menyembah dia sebagai raja, membawa persembahan. Emas, kemenyan, dan mur. Itu 2 tahun, saudara. Nah, saya tidak tahu berapa lama saudara sudah mengalami kelahiran baru. Tetapi yang saya tahu bahwa Yesus telah lahir. Entah itu lahir di hati daripada saudara yang mendengar, atau memang karena sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi saudara sudah bertobat, saudara mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus. Nah, sudahkah saudara menghadap dia sebagai raja? Karena tidak sama saudara, menghadap Yesus sebagai Bapa, boleh, boleh, karena memang dia adalah Bapa yang kekal. Tetapi juga kita tidak boleh selalu menghadap dia sebagai Bapa, kita juga harus menghadap dia sebagai raja. Ya, sama seperti kalau kita mengingat bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus tanya kepada Tuhan Yesus, minta diajarin untuk berdoa, Tuhan mengajarkan mereka berdoa Bapa kami. Kita semua tahu, kita mengawali doa Bapa kami dengan apa? Bapa kami yang di sorga. Kita mengakhirinya dengan apa? Ya, amin. Nah, sebelum amin apa? Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan, dan selama-lamanya. Jadi kita mengakui dia sebagai Bapa, memanggil dia sebagai Bapa, mengawali doa kita, dan kita mengakhiri doa kita mengakui dia sebagai yang punya kerajaan atau raja. Jadi ada proses dari kekristenan yang kita harus mengerti bahwa kita mengawali kekristenan kita menyembah dia sebagai Bapa. Tetapi kita harus bertumbuh dalam proses kehidupan kita sampai kita menghadap dia sebagai raja. Nah, apa yang kita harus lakukan? Ya memang kalau kita lihat menghadap dia sebagai juru selamat ya, si sang gembala itu, gembala domba di padang gurun itu menyanyi, bersorak-sorai, bergembira dengan para malaikat. Ya sudah senang, happy ya, sukacita. Boleh, bagus, puji Tuhan. Ya, kita membuka pintu gerbang bait suci dengan ucapan syukur, kita memuji-muji yang menyembah dia di pelataran. Tetapi ketika kita menghadap raja, sama seperti orang Majus, kita sujud menyembah sang raja, kita membawa persembahan. Apa yang kita bawa? Harta, emas, ya, kemenyan. Kemenyan itu kita harus menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kita harus
mempersembahkan kemenyan, juga kita mempersembahkan mur. Mur itu seperti lulur, saudara. Saudara akan dibentuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan ya. Semua kepahitan, semua hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan tuh, Tuhan ingin supaya dikeluarkan semua. Saudara harus belajar ngampuni. Dan kemenyan itu menjadi harum, melakukan sesuatu untuk mengharumkan nama Tuhan ya. Menjadi seperti yang Tuhan mau dan melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita menghadap Dia, sudah waktunya untuk bertumbuh sampai kepada titik di mana kita seperti orang Majus. Orang Majus dikatakan orang pintar. Kita harus menghadap Yesus sebagai Raja. Memang Bapa menerima kita apa adanya. Seperti di anak yang hilang itu, mungkin jubahnya compang-camping, mungkin tubuhnya bau babi najis, tapi Bapa tetap memeluk. Tapi Bapa tidak mau anaknya itu tetap najis. Bapa memanggil pegawainya dan menyuruh pegawainya membawa baju yang jubah yang baru, cincin dan kasut. Dan itu berlaku juga dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi Natal pada tahun 2025 ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia secara resmi datang sebagai pemangku daripada kerajaan sorga, penguasa daripada kerajaan sorga. Jangan lupa, saudara. Jadi Dia mau kita semua menang atas maut. Pertama, kita juga harus sadar bahwa Dia adalah penasihat yang ajaib, Parakletos yang selalu menyertai setiap daripada kita, yang selalu memberikan kita kelegaan. Ketika kita mengenakan kuknya, Dia akan melepaskan kita dari segala kekhawatiran kita. Dan Dia juga sebagai Allah yang perkasa, yang berperang untuk saudara dan saya. Ketika kita sadar bahwa hadiratnya atau tabut itu ada dalam hati kita, dalam hidup kita, maka hidup kita akan bukan hanya menjadi orang menang, tapi lebih daripada orang-orang yang menang. Bapa yang kekal, ya, Dia adalah Bapa bukan hanya dari bumi saja, tetapi sampai kepada kekekalan. Dia akan membawa kita masuk pada hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Dengan catatan apa? Kita juga harus menghadap Dia sebagai Raja, saudara. Jadi mungkin saudara ngomong, "Loh Pak, Tuhan kan tidak butuh duit kita, ngapain kita mempersembahkan harta?" Loh, tapi ingat saudaraku, memang Tuhan tidak butuh duit kita. Tuhan malah memberikan kita duit. Supaya apa? Dengan duit yang diberikan Tuhan kepada kita atau harta yang Tuhan berikan kepada kita bisa pakai harta itu untuk pekerjaan Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan ini yang butuh duit. Tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak butuh duit. Semua butuh duit. Bukan mata duitan, tapi itu kenyataannya sistem dunia itu terjadi seperti itu. Oleh karena itu Allah mengingatkan setiap daripada kita agar supaya apa? Supaya apa yang Yesaya nubuatkan, bahwa Dia yang membawa lambang pemerintahan itu telah lahir. Dan Dia disebut penasihat ajaib, Dia disebut Allah yang perkasa, Dia disebut Bapa yang kekal, dan juga Raja Damai. Bukan raja untuk berperang, tapi Dia akan raja memerintah saudara dan saya bersama-sama nanti di kerajaan 1000 tahun damai. Sampai pada kekekalan, kerajaan 1000 tahun damai. Dan untuk menghadap Raja, jangan saudara lupa bahwa kita harus menyembah, kita harus membawa persembahan. Emas, kemenyan, dan mur. Mari kita merayakan Natal dengan hati yang dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera, dan penuh oleh kehadiran dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Natal pada tahun 2025. Tuhan mengingatkan setiap daripada kita supaya kita bisa bertumbuh di dalam kekristenan kita, bukan hanya sebagai Bapa tapi juga menghadap Engkau sebagai Raja. Karena Engkaulah Allah yang perkasa, Engkaulah Bapa yang kekal, Engkau juga yang menjadi penasihat yang ajaib buat setiap daripada kami. Yang dengan kasih karunia daripada Allah Bapa melalui materai Tuhan Yesus Kristus pada setiap daripada kita, dengan Roh Kudus yang menyertai, melindungi, memberkati, menolong setiap kita mulai sekarang sampai Engkau datang kedua kalinya Tuhan, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus kami semua yang percaya sama-sama mengatakan haleluya,
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 2025. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian sekeluarga mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.